Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira tentunya. Ya, dimana video kali ini saya ingin memberikan karena banyak banget guys yang bertanya, bang, bagaimana sih bang? Banyak ya sebetulnya yang kita selalu dengar ya, menjadi konten kreator itu ataupun menjadi YouTuber itu gampang-gampang mudah. Nah, gampangnya kalau kita mau gitu kan, kalau gampang-gampang mudah sama aja dong ya, gampang-gampang susah ya. Gampangnya tadi kalau kita mau, susahnya kalau kita bingung ya, itu susah untuk melangkahnya. Tapi saran saya, kalau kalian pengen jadi YouTuber ini guys, kuncinya satu, jalan aja dulu, langkahin aja dulu, melangkah aja dulu gitu. Jangan sampai kita canggung nih ya, gua nggak bisa nih pengen jadi konten kreator, gimana caranya ya. Tutorial sekarang banyak guys, kalau kalian niat gitu kan. Tutorial sekarang di YouTube banyak. Nah, terus bagaimana nih caranya nih? Aku nggak punya alat. Jangan mikirin alat dulu, kalian terjun langkah aja dulu, nyebur aja dulu. Nah, kalau kalian udah nyebur ke dalam dunia konten, kalian akan di sana akan memahami apa yang akan dibutuhkan. Baru deh kalian bisa pikirkan gitu, kesesuaiannya. Sesuaikan dengan kemampuan juga kebutuhan kalian. Itu, jangan terlalu memaksakan. Misalkan aku nggak punya alat-alat nih, aku pengen buat konten tapi pakai apa ya? Yang penting satu, kalau konten kreator itu ada alat untuk buat videonya. Itu, bang, aku nggak punya kamera, pakai HP. Dulu juga saya gitu, ngonten itu pakai HP aja. Pakai HP aja. Kalau dulu, kalau nggak salah 2000 berapa ya, saya ngonten dari tahun 2012 menggunakan apa ya, Samsung apa ya dulu ya, 2000 berapa sih, Samsung J1 ataupun ya Samsung J1 dulu udah bagus banget ya. Nah, saya menggunakan HP jadul juga dulu konten. Itu pun konten musik ya. Dan seiring berjalan kita juga akan mendapatkan pemikiran, istilahnya kita mendapatkan ilmu di tengah jalan nih. Nah, itu bagusnya ketika kita kalau pengen jadi konten kreator, ngelangkah aja dulu. Kalau kita belum ngelangkah aja, kita udah banyak pikiran, gak bakalan jadi gitu guys. Seperti itu. Karena kita harus punya slogan guys, menurut saya di tahun-tahun sekarang ataupun di zaman sekarang, kalau kita nggak terjun ke dalam konten kreator kayaknya rugi banget deh. Karena di luar sana banyak banget jadi konten kreator guys. Dan bahkan anak-anak segini kecil-kecil aja sekarang udah bisa, ataupun udah banyak yang bisa menghasilkan uang lebih dari orang dewasa ataupun dari orang-orang kantoran gitu kan. Ada yang satu bulan anak kecil aja bisa dapetin 30 juta, 40 juta, bahkan sampai ratusan juta juga hanya dengan konten gitu. Makanya kalau sekarang, kalau kita masih banyak mikir-mikir, kayaknya ketinggalan takutnya gitu kan. Soalnya kenapa? Pelajaran juga ilmu itu akan datang ketika kita melangkah gitu guys. Jadi ketika kalian pengen jadi content creator, kalian niatin aja dulu, langkah aja dulu. Nanti juga akan ketemu bagaimana dan arah kalian itu kemana. Itu terutama di YouTube ya. Kalau di Facebook ataupun TikTok sebetulnya sama aja sih. Yang penting kita ngelangkah aja dulu ya. Terus yang kedua, apa yang kita siapkan kalau kita pengen jadi content creator teman-teman. Tapi kalian jangan lupa subscribe dulu. Oke guys, terima kasih banyak yang udah subscribe. Tentunya mudah-mudahan saya selalu juga dimudahkan segala urusannya dan dipermudah untuk rezekinya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Yang kedua, apa sih yang kita persiapkan untuk menjadi konten kreator? Konten kreator. Konten kreator ya. Terutama yang saya bahas ini di YouTube ya. Di YouTube. Kalau kalian pengen terjun ke dalam YouTube, karena basic saya itu saya ada akun TikTok, akun Facebook juga. Cuman ini nggak saya jalanin gitu yang dua ini. Instagram juga itu nggak apa-apa lagi, Instagram gitu kan. Yang saya fokuskan itu di YouTube guys. Karena dari 16 channel semua saya kerjakan semua. Dan memang ada tim, tapi tetap aja otaknya di saya semua gitu. Jadi 16 channel saya fokus ke dalam YouTube semuanya. Nah, langkah untuk menjadi konten kreator di YouTube gimana sih bang? Yang pertama, kalian tadi seperti tadi ya, ngelangkah aja dulu. Yang kedua, tujuan kalian pengen buat konten apa gitu, ataupun nice-nya, ataupun temanya, judulnya, ataupun kontennya, konten apa gitu. Kalau kalian udah ketemu, udah langsung aja konten. Jangan tunggu-tunggu, gue harus punya kamera dulu, gue harus punya ini dulu, itu dulu. Jangan tunggu-tunggu, ngelangkah aja dulu ya, seperti yang nomor 1 tadi. Kemudian yang ketiga, sering belajar. Sekarang belajar lebih banyak guys, banyak yang gratis. Cuman kadang kalau yang misalkan belajar yang gratis, kalian lihat di YouTube itu banyak yang tertutup juga. Makanya sekarang banyak ya konten kreator juga yang membuka kelas, yang membuka ilmu-ilmu di balik keterbukaan ilmu biasa gitu. Jadi ada juga kelas-kelas, kalian bisa juga ikut kelas juga. Kalau ikut sama kita juga boleh, silakan. Kalau kalian pengen belajar sama kita, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp 08212002564 nya. Di situ kalian akan bimbing juga
Pendaftarannya gimana? Cukup 100.000 aja kalau kalian pengen belajar ya. Kemudian yang keempat, setelah belajar kalian konsisten. Ini yang paling sangat berat ya untuk konten kreator, ini adalah sangat berat ini konsistennya. Kenapa? Kenapa berat? Karena beratnya di sini. Ketika kita buat video terus penonton kita rame, itu rajin nih. Saking rajinnya kadang-kadang terlalu konsisten, gitu kan. Yang biasanya sehari satu, ini sehari bisa sampai 5 gitu kan. Karena saking rajinnya. Karena ngelihat penonton banyak. Dan padahal itu yang akan bikin down nanti. Kita konsisten aja, misalkan yang sehari satu ya satu gitu kan. Atau misalkan sehari 2 ya 2 gitu. Jangan ketika rame terus kita lebih ini, banyakin ya, nggak apa-apa nih. Wah, mumpung lagi rame, jangan gitu. Itu yang akan merusak juga nanti algoritma juga rekomendasi video kalian. Nah, terus kenapa saya bilang ini berat? Konsisten ini berat karena ketika penonton down, kalian jadi malas untuk upload video. Sebetulnya bukan sama kita aja yang YouTuber pemula ya. Jadi orang yang udah konten kreator besar aja, meskipun dia ada tim juga, kadang-kadang ada telatnya juga. Karena kenapa? Yang pertama, kompeten dengan pekerjaan. Kedua, memang kadang-kadang ngelihat retensi ataupun videonya turun, jadi malas gitu. Kadang seperti itu juga. Tapi itu lumrah, udah biasa. Dan hal-hal seperti itu harus dilawan, guys. Ya, saya aja ketika penonton saya down ataupun video saya sedikit penontonnya, kita paksain aja konten. Nah, di sanalah itu yang akan mengobati dia sendiri. Tapi ketika penonton kita down terus kita malas untuk upload video, bukannya malah nambah, itu malah ambruk. Gitu. Yang ke berapa tadi? Yang kelima. Tadi kan 4 yang konsisten ya. Yang kelima, kita tunjukkan kekreativitasan juga visibilitas kita untuk mencapai konten yang sempurna. Meskipun kita nggak sempurna, tapi setidaknya kita punya tujuan konten ini sempurna. Itu yang pesan paling penting sekali ya. Ya, itu aja sih sebetulnya. Yang penting semangat tadi. Yang penting semangat, berjuang, tetap semangat. Itu insya Allah nanti juga akan ketemu. Kalau misalkan kesuksesan itu nggak dari YouTuber besar aja. Jadi pemula juga dia ada kesempatan untuk sukses. Yang penting tadi, kalau kalian pengen terjun ke dalam konten kreator, melangkah aja dulu, nyebur aja dulu. Nanti kalian di sana lah akan mendapatkan ilmunya. Enaknya, pahitnya, susahnya, di sana kalian akan merasakan. Nah, perasaan itu yang akan membangun otak kalian untuk mengangkat ke dalam kesuksesan nanti. Ya. Oke, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.